masuk kepada sebuah sistem yang tidak baik, maka kita tidak akan menjadi baik. Tapi sebaliknya, walaupun kita orang yang tidak baik, tapi kita berada pada suatu sistem yang baik, maka kita akan menjadi baik. Database, baik keuangan segala macam itu kita harapkan digitalisasi. Karena tidak digaji sampai 6 bulan, teman-teman mogok. Tapi saya sendiri nggak mau mogok. Saya sampaikan kepada kawan-kawan, karena ini nama baik daerah. Kalau kita mogok, bahwa malu nama daerah Bengkulu. Saya walaupun sendiri saya akan hadir untuk tanding di lapangan sepak bola itu. This is your life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman musikal. Jumpa lagi dengan saya Hadi. Hari ini spesial sekali, kita akan membahas terkait dunia olahraga di Provinsi Bengkulu, dan kita kehadiran Ketua KONI Provinsi Bengkulu, Bang Deddy Hermansyah. Bang, kabar sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, itu yang dicari ya Bang. Alhamdulillah. Bang, terima kasih banyak Bang udah hadir di podcast Ya. kami Bang. Abang kesibukan masih bisa nyempatkan kami. Alhamdulillah, rezeki podcast musik. Yang penting sehat. Amin amin. Semangat. Semangat Bang. Kami ingin tanyakan terkait olahraga, dan kita paling dekat ini kan juga menghadapi Porwil dan PON Bang. Tapi sebelum itu boleh kami tanya dulu Bang. Abang jabatan Abang sudah hampir 2 tahun di KONI. Bagaimana keadaan KONI ini Bang? Karena kita tahu kan ada beberapa problem sebelumnya. Seperti apa KONI ini? Sekarang ini adem ayem kan? Apakah sudah beres semua? Boleh Bang? Baik, terima kasih ya adik-adik sekalian, bahwa benar seperti apa yang disampaikan beberapa waktu yang lalu ya, atau periode-periode sebelumnya, kita mengalami beberapa problem lah. Problemnya itu terkait dengan case-case yang berat ya, karena ini menyangkut persoalan hukum. Tapi inilah tantangan bagi kami, ya, pengurus KONI yang baru. Bagaimana ke depan ini kami mempunyai tekad, mempunyai niat ya, untuk bisa mengembalikan lagi kepercayaan itu. Ya memang itu pekerjaan yang tidak gampang, sulit ya. Karena seperti kata orang, kalau kita masuk kepada sebuah sistem yang tidak baik, maka kita tidak akan menjadi baik. Tapi sebaliknya, walaupun kita orang yang tidak baik, tapi kita berada pada suatu sistem yang baik, maka kita akan menjadi baik. Itu beberapa pendapat pengamat mengatakan demikian. Ya bisa kita contohkan, misalnya kita pergi ke sebuah negara Singapura, semua tertata rapi dan segala macam itu. Nah maka tugas kami pertama itu adalah di KONI ini adalah membentuk sistem. Ya. Ini memang tidak mudah karena kita merubah budaya. Tapi kan semangat itu harus ada. Pelan-pelan kita akan melakukan, insya Allah, perubahan-perubahan itu. Ya, saya yakin dan percaya kami akan mampu untuk melakukan itu. Mudah-mudahan, kami mohon doa kawan-kawan sekalian, dukungan sahabat-sahabat sekalian, baik itu teman-teman di olahraga atau pengamat, pelatih, semuanya lah, untuk dapat bekerja sama dalam rangka perbaikan ke depan itu. Itu harapan kami. Sistem ya Bang. Sistem, perbaikan sistem. Jadi tantangannya seperti apa Bang? Abang bilang tadi kan ada tantangan tersendiri. Tantangan seperti apa Bang? Ya, KONI ini kan begini. KONI ini kan lembaga organisasi di luar pemerintah. Ya, dia tugas pokok dan tanggung jawabnya adalah bagaimana cabang-cabang olahraga ini untuk meningkat prestasi sehingga membawa nama baik daerah. Itu harapan kita. Kemudian cabang-cabang olahraga ini kan banyak, dan cabang-cabang olahraga ini kan tidak semuanya dilatar belakangi dengan background yang sama. Ya. Sementara mereka juga
diminta ketika kita berikan bantuan untuk memahami bagaimana sistem keuangan di pemerintah. Nah, ini kadang-kadang yang masih terjadi kesimpang siuran, ya. Dan ini sekarang yang kita rubah, kita mulai rubah pelan-pelan ya, kita melakukan perubahan itu. Termasuk sekarang kita sudah punya website sendiri. Jadi ketika teman-teman dari cabur itu terkait dengan atlet, jumlah atlet, database-nya, ini sudah kita program melalui database KONI, sehingga kita tidak tahu persis kondisi keadaan atlet dari cabang olahraga manapun di Provinsi Bengkulu. Itulah yang kami kerjakan sekarang. Itu Bang. Jadi betul-betul sistemnya dirombak. Ya. Itu yang dirombak Perombakan dari sistem ya. Bang, ini sistem ini apakah optimis Bang? KONI akan bisa merubah sistemnya menjadi lebih baik. Ini kami optimis lah ya. Mudah-mudahan lah kita punya niat yang baik bagaimana KONI ke depan ini lebih baik daripada yang kemarin. Kemudian ya didukung oleh SDM teman-teman. Ya, kita tahu beberapa teman di sini yang kita rekrut juga punya SDM yang mumpuni, yang punya semangat juga memperbaiki KONI ke depan. Itu harapan kami. Ada nggak yang paling sulit Bang untuk merubah sistem ini Bang, yang memang udah membudayai Bang? Ya. Yang paling sulit adalah budaya yang lama-lama yang sudah terbentuk. Nah ini kan perlahan-lahan mulai kita kasih pemahaman kepada kawan-kawan untuk bisa melakukan perbaikan-perbaikan. Itu yang agak berat, apalagi terkait dengan budaya-budaya yang ada di luar organisasi. Iya. Budaya seperti apa Bang? Ya macam-macam ya. Karena KONI juga kan berhubungan dengan orang di luar organisasinya sendiri. Nah ini yang harus pelan-pelan, step by step, dan kami yakin itu bisa mencapai apa yang kita inginkan. Oke. Kalau dari Abang sendiri Bang, pengennya nanti KONI ini menjadi seperti apa Bang? Dalam bentuk globalnya itu Bang. Kita akan menuju ke era digitalisasi ya. Jadi semuanya itu kita ingin terdigital lah ya. Artinya segala pengurusan database, baik keuangan segala macam itu kita harapkan digitalisasi. Jadi tidak ada lagi hambatan-hambatan yang mungkin kalau kita bertemu orang ya, ada hal-hal yang tidak bisa, harusnya bisa selesai satu hari, ini bisa seminggu dan segala macam. Nah ini kita sekarang lagi menyusun SOP-nya, kita sesuaikan. Karena saya juga baru setahun lebih sebenarnya di KONI ini. Nah inilah masukan-masukan dari kawan-kawan olahraga yang selama ini berkecimpung di KONI. Dan alhamdulillah sekarang sentimen positif dari kawan-kawan olahraga ini sudah nampak di teman-teman di KONI ini. Iya. Luar biasa, terima kasih teman-teman cabur-cabur yang mendukung KONI, apalagi di masa kepemimpinan Bang Dedi. Kita harap apa yang diinginkan Bang Dedi bisa terwujud, karena ini untuk dunia olahraga Provinsi Bengkulu juga ya Bang. Ya kan? Ini komunitas olahraga organisasinya di KONI. Iya, karena sistem KONI baik, nanti prestasi dicapai cabur itu akan berpengaruh ya Bang. Itu harapan kita. Sistem ini juga akan menekan transparansi juga nggak Bang? Oh iya, kita karena sistem transparansi itu penting, sehingga semua orang bisa tahu lah tujuannya apa, berapa kemanfaatnya terhadap daerah. Itu kita terbuka aja semua, nggak ada yang kita tutupi. Karena teman-teman juga banyak yang tahu kok, yang di KONI. Luar biasa Bang, kami juga doakan Bang, semoga sistem ini akan amin. dan terrealisasi dengan baik. Bang, masuk ke ini Bang, kita mendekat Porwil Bang. Ya. Mungkin Abang juga ada bocoran sedikit Bang, kesiapan KONI menghadapi Porwil dan nanti menghadapi PON juga. Kami dengar juga terakhir kemarin
PBFI juga mengadakan ini apa secara nasional dan ada yang lolos dan Ya. untuk diutus ke PON Bang. Mungkin Bang kesiapan KONI seperti apa Bang sekarang Bang? Waktu terdekat kita itu adalah Porwil. Porwil itu dilaksanakan pada bulan November tahun ini. Ya. Itu mulai di awal-awal bulan. Sekitar 90 hari lagi lah kita berjalan ke sana. Itu agenda penting kita di tahun ini. Nah, kemudian Porwil ini ada beberapa cabur yang juga menjadi kualifikasi PON. Jadi di Porwil ini siapa yang menduduki juara atau wakil atau limit, nah, dia akan berkesempatan untuk bisa lolos ke PON. Nah, Porwil ini 10 cabang olahraga. Iya. Ya. Di luar cabang olahraga itu juga melakukan prakualifikasi PON tapi ke Jurnas. Oh, ke Jurnas. Jurnas. Ya. Ada yang di Jakarta, ada yang macam-macam tuh. Oh, gitu. Ada yang bahkan ada di Kalimantan Jurnas. Nanti setelah semuanya sudah kualifikasi PON, maka ketahuan berapa tim kita yang lolos untuk bertanding di PON. Nah, ini menjadi fokus KONI sekarang memang. Ya, KONI itu untuk mempersiapkan Porwil, ke Jurnas maupun sampai ke PON nanti. Nah, cuma sekarang kita tidak akan kita banyak menggunakan atlet lokal. Ya, kita nggak mau kata orang beli pemain segala macam. Kecuali memang dia sudah lama berjuang di Provinsi Bengkulu. Kita anggap gitu. Tapi untuk membeli yang atlet-atlet segala macam kita enggak. Atau atlet yang di luar orang Bengkulu bisa ditarik itu bisa. Oh, banyak teman-teman atlet kita itu yang dipakai oleh provinsi lain. Nah, itu ditarik. Itu. Kan gini, ini kan terkait dengan keputusan itu ada pada atlet itu sendiri. Ya. Nah, kita nggak problem lah. Ya. Karena apapun hasilnya nanti itulah hasilnya kita. Dan ini menjadi tanggung jawab bersama cabang olahraga yang mempunyai atlet, bagaimana pembinaannya sehingga bisa mencapai prestasi, gitu kan. Itu kalau menurut saya cara-cara yang seperti yang lama-lama itu udah nggak relevan lagi pada saat ini. Ya. Kita bangga dengan atlet kita sendiri, apapun hasilnya. Apapun hasilnya ya Bang. Ya, walaupun dia tidak dapat juara, minimal dia dapat pengalaman bertanding. Pengalaman dan KONI menghargai itu Bang. Ya, kita akan menghargai itu. Ada target nggak Bang? Ini kalau 10 tadi Bang, 10 tadi yang mengikuti Porwil itu apa aja Bang? 10 itu renang. Renang ya. Kemudian atletik. Kemudian barongsai, bola tangan, bola voli, catur, e-sport. Kemudian sepak takraw dan wusu. Ya. Tapi kita kan yang barongsai kita nggak ada. Ya, ya. Kemudian ada beberapa cabang seperti sepak takraw kita punya. Ya. Tapi sepak takraw itu prakualifikasinya di Jakarta. Oh, itu. Ada 2 dia prakualifikasi. Satu di Porwil Riau, satu di Jakarta. Jadi teman-teman takraw Bengkulu lebih memilih prakualifikasi PON di Jakarta. Jadi cuman mungkin sekitar 8 dari 10 itu 8 cabang olahraga yang kita ikuti Bang. Yang kita kirim nanti. Target Bang? Target ya kita sih pengennya sih maksimal targetnya. Ya. Tapi ini sangat tergantung dari ya mudah-mudahan lah kita masih di posisi papan tengah. Papan tengah. Tengah ke atas. Tengah ke atas. Luar biasa. Amin. Semoga teman-teman yang ikut Porwil semangat ya Bang. Ya. Dan KONI selalu mendukung itu. Bang, kalau terkait PON sendiri Bang, adakah kesiapan dari KONI Bang seperti apa Bang? PON itu dilaksanakan pada tahun 2024. Dilaksanakan di Aceh dan Sumut. Iya. Nah, setelah Porwil ini selesai, maka ketahuan dan ke Jurnas lainnya ketahuan nanti berapa atlet Provinsi Bengkulu yang lolos bisa ikut PON Aceh Sumut. Nah, dari situ baru kita program bahwa atlet-atlet ini perlu latihan yang sangat intensif, ya. Apakah itu nanti TC berjalan namanya dan seterusnya. Kemudian ada tryout, latih tanding di beberapa daerah. Nah, itulah
program kita sampai kita bisa memberangkatkan atlet sampai ke 2024 nanti Aceh Sumut. Ya. Itu Jadi, optimis ya Bang. ya itu harus dong, kita harus optimis terus. Apapun yang terjadi kita semangat terus. Terkait anggaran Bang. Ya, ya anggaran minim, anggaran seperti apapun semangat tidak boleh lentur. Karena apa, seorang atlet lah. Iya Bang. Kalau seorang atlet kita biasa yang seperti itu. Dulu pernah kejadian. Mungkin teman-teman ini masih hidup nih, kawan-kawan di sepak bola dulu pernah kita main di Pekanbaru itu. Iya. Itu apa namanya ya, karena tidak digaji sampai 6 bulan teman-teman mogok. Tapi saya sendiri nggak mau mogok. Saya sampaikan kepada kawan-kawan karena ini nama baik daerah. Kalau kita mogok, bahwa malu nama daerah Bengkulu. Saya walaupun sendiri saya akan hadir untuk tanding di lapangan sepak bola itu. Nah, namun karena saya seperti itu, pada saat itu saya kapten, akhirnya teman-teman mengalah untuk bisa ikut bertanding bersama di lapangan. Nah, itu pengalaman ya. Ini bisa diaplikasikan oleh teman-teman? Ya mudah-mudahan kan semua itu tidak karena uang kan. Ya. Tapi kan kita pengembangan diri itu kan diperlukan. Mudah-mudahan dengan kita berjiwa yang seperti itu, ya kita dimudahkan dalam beberapa hal yang lainnya. Betul. Apalagi mempertaruhkan nama daerah ya Bang? Ya benar itu. Ini pelajaran lah buat adik-adik yang sekarang yang menjadi atlet. Uang itu bukan segala-galanya. Tapi ya kita yakin bahwa kalau kita punya semangat, tekad yang kuat, berbuat baik pun kita dimuluskan untuk jalan-jalannya ke depan. Amin. Ya. Bang, KONI sendiri ada nggak Bang sistem ke cabur-cabur untuk memperbaiki cara cabur untuk mendidik atlet-atletnya sendiri Bang? Iya, kalau sebenarnya KONI ini kan sifatnya koordinator, yang punya itu olahraga. Nah, kami untuk hal-hal tertentu kami masuk ke dalam itu dalam rangka memberi fasilitas dan motivasi atau mengakomodir setiap pertandingan-pertandingan yang bertaraf nasional. Nah, itu posisi KONI di situ. Jadi mensupport kawan-kawan di cabur agar ya atletnya ini berprestasi. Nah, namun melatihnya segala macam itu menjadi tanggung jawab cabur. Tanggung jawab cabur. Ya, kalau cabur. dari Abang sendiri motivasinya seperti apa untuk cabur? Ya, sekarang kan gini, sekarang kan memang di dunia sport ini kan sudah berkembang ya. Sudah berkembang luas lah. Ada sport science, ada sport tourism, ya, dan macam-macam lah itu. Nah, saya melihat ada sebuah peluang yang cukup bagus ya. Beberapa event nasional itu yang dilaksanakan di daerah, seperti sekarang nih kita melaksanakan Great Porwil nanti, ya. Itu semua akomodasi itu ditanggung oleh peserta. Tuan rumah itu hanya pelaksana kegiatan. Jadi memang biayanya kecil itu. Tapi kan orang datang ke sana dari Bengkulu, dari Palembang mungkin bisa 300 orang. Ya, mereka butuh makan, butuh hotel, mungkin sampai tukang pijit dan seterusnya. Ya, ini kan membuat ekonomi itu semakin berkembang. Jadi modal dia sedikit, tapi orang yang datang ke sana mengunjungi ke situ, ya rata-rata kalau kita kalkulasi dengan uang per orang itu dengan transportasi segala macam bisa menghabiskan 10 juta. Jadi kalau sampai pelaksanaan itu sampai 4.000 orang, berarti ya kali 4.000 kali 10 juta orang menghabiskan uang di provinsi pelaksana itu. Jadi memang kickback-nya itu sangat besar, tapi memang tidak langsung ke pemerintah. Kickback-nya itu kepada masyarakat yang ada di provinsi yang pelaksanaan itu. Nah, ini menjadi peluang menurut saya. Saya udah hitung-hitung kemarin untuk pelaksanaan yang kejuaraan nasional itu, ya rata-rata itu 300 juta sampai 500 juta maksimal. Tapi orang yang datang tuh bisa 1.200, 1.500. Kalau satu orang
Bisa 10.000 kan 10 miliar, 10 juta kan 10 miliar. 10 miliar sampai 15 miliar deh. Sedangkan modal kita tuh cuman ya 500, 600 juta, tapi mereka menghabiskan itu uang segitu. Feedbacknya luar biasa ya, Bang. Ya, feedbacknya. Makanya itu setelah kita melihat ternyata Bali itu menjadi pusat turis Indonesia, itu 70%-nya turis yang datang di Bali itu karena ada event. Macam-macam eventnya, ada event kenegaraan, ada event swasta, ada event olahraga, ada macam-macam sekali. Nah ini menurut saya salah satu cara untuk meningkatkan orang datang berwisata kita dengan sebuah event. Iya, event olahraga seksi betul kan? Banyak ini. Banyak boxing juga, Bang. Iya. Gratis segala macam. Ya kita lihatlah seperti apa namanya kejuaraan-kejuaraan dunia. Iya. Itu kan membuat orang sepak bola kemarin di Qatar. Berapa ratus ribu jutaan orang yang hadir di situ. Luar biasa. Nah, jadi pentingnya event itu kayaknya sudah berkembang. Jadi olahraga ini menjadi sport tourism dan sport science dan seterusnya. Dan itu akan Abang lakukan juga nanti. Insya Allah, saya berkeinginan mendorong kawan-kawan cabur juga supaya untuk dapat melaksanakan kegiatan kejuaraan nasional di Provinsi Bengkulu. Luar biasa. Biayanya rendah, tapi kita mendapat feedback balik yang sangat besar, itu harapan kita. Luar biasa. Bang, kami tahu Abang atlet, Bang. Mungkin ada pengalaman Abang sebagai atlet dan bisa menjadi motivasi untuk atlet-atlet kita, Bang, di Provinsi Bengkulu, Bang. Iya, memang yang pertama saya pikir untuk menjadi seorang atlet yang besar itu adalah perlu dilatih mentalnya. Mental tidak mudah menyerah. Kemudian semangat, ya. Kemudian daya juangnya tinggi, kemudian dia juga disiplin. Itu syarat untuk menjadi atlet yang baik, lah, yang unggul lah. Memang goalnya olahraga ini kan untuk kesehatan, ya, goalnya olahraga. Kemudian kalau ada yang berprestasi, alhamdulillah. Kemudian anak-anak kita ini memang perlu diarahkan kegiatan-kegiatan yang positif. Ya. Saya sering sampaikan bahwa anak-anak adik-adik itu ya seperti juga batu bara, seperti juga batu red rafflesia. Kalau tidak diasah, kalau tidak diekspor, dia tidak akan menjadi seorang yang bernilai. Nah, ini makanya itu dan setiap orang itu mempunyai kelebihan dan kekurangan beda-beda. Orang yang hebat bernyanyi belum tentu olahraganya bagus. Orang yang akademisinya bagus, kemudian belum tentu olahraganya bagus. Tapi ada juga orang yang olahraganya bagus, cemerlang, tapi di sisi akademisi dia lemah. Ini kan kenapa? Karena Allah memang ciptakan kita berbeda. Nah, bakat-bakat ini yang perlu kita asah, kita cari, kita salurkan. Fungsi pemerintah di situ. Jadi membuat sarana bagaimana adik-adik kita, anak-anak kita ini dapat menyalurkan bakatnya sesuai dengan kemampuan dan keunggulannya masing-masing. Itu harapan kita. Luar biasa motivasi Bang Deddy. Jadi betul-betul atlet itu disiplin ya, Bang. Ya. Mental itu juga. Ya. Dan memang harus jam terbangnya harus tinggi. Ya, berarti ikut terus ya, kejuaraan ikut terus. Harus latih tanding, kemudian progresnya jelas. Nah, itulah. Bang, kita di penghujung, Bang. Terakhir ini kita dekat waktu Porwil dan PON. Mungkin ada himbauan Abang untuk atlet dan cabur kita di Provinsi Bengkulu, Bang. Silakan, Bang. Ya, saya menghimbau kepada kawan-kawan cabang olahraga ya untuk dapat ya sama-sama kita mempersiapkan atlet ya. Apapun kondisinya ya kita bersama-sama dapat memecahkan persoalannya. Saya yakin dan percaya kalau kita punya niat yang baik, ya semangat juang yang sama untuk masyarakat olahraga Provinsi Bengkulu, masalah yang sebesar apapun akan menjadi ringan. Nah ini harapan saya, kami dari PONI sangat welcome untuk berdiskusi sama teman-teman cabang olahraga. Ya mudah-mudahan lah
apa yang kita harapkan ke depan itu bisa terwujud. Itu harapan kami. Amin amin ya rabbal alamin. Kami juga mendoakan Bang, semoga Porwil dan PON ini berjalan lancar. Ya. Teman-teman selalu semangat. Terima kasih Bang Deddy, terima Baik, kasih baik, Bang sama-sama. hadir di podcast kami Bang. Teman-teman musikal terima kasih juga udah menonton video ini. Jangan lupa dukung kami terus dengan cara subscribe, like dan komen. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.